Sawadika, annyeonghaseyo, ohayo, halo para netizen yang terjaring. Selamat datang di channel kami, Jaring Movie. Halo. Di channel ini kita bakalan ngebahas alur cerita dari film-film yang ciamik dan dikemas secara kece, seru, dan badai. Dan sebagai pengingat, kalau cerita dalam video ini isinya full spoiler. Jadi buat kalian yang mau nonton film fullnya, bisa ditonton terlebih dahulu. Kali ini kita bakalan ngebahas alur cerita dari film yang booming pada masanya, yaitu Bad Genius. Film dari Thailand ini menceritakan tentang siswa pintar yang menjalankan misinya untuk menghasilkan uang dengan cara memberikan contekan kepada pelanggan-pelanggannya dengan metode-metode pencontekan yang jenius. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita lihat aksi siswa ini dalam misi-misinya dalam film Bad Genius. Film dimulai dengan cuplikan seorang gadis yang bernama Lin dan ayahnya yang sedang wawancara untuk masuk di sebuah sekolah. Sebenarnya dia tidak terlalu ingin masuk ke sekolah itu karena takut akan memberatkan ayahnya dalam biaya sekolah dan kebutuhan sehari-harinya. Dia bahkan memperhitungkan semua perkiraan biaya yang akan ayahnya keluarkan jika dia diterima di sekolah ini di hadapan pewawancara itu. Hal itu membuat si pewawancara semakin menginginkan Lin sekolah di sana. Bahkan, dia sampai menggratiskan biaya sekolah dan makan siang untuk Lin. Lin pun akhirnya menerima penawaran itu. Saat Lin ingin foto untuk pendataan sekolah, dia dihampiri oleh seorang siswa lain, yaitu Grace. Ia menghampiri Lin untuk merapikan penampilan Lin. Mereka pun akhirnya menjadi teman dekat. Scene beralih ke perpustakaan. Di sana terlihat Lin dan Grace yang sedang berbicara sambil belajar karena setelah itu mereka akan ada ujian di kelas. Mereka berdua berbicara di perpustakaan tentang Grace yang merasa kurang pintar untuk berada di daftar prioritas sekolah itu. Bahkan dia sudah sampai les private dengan salah satu guru, tapi tetap saja dia tidak mengerti apapun tentang pelajaran matematika yang membuat nilainya anjlok. Sementara Lin bisa langsung tahu jawaban dari soal yang diperlihatkan oleh Grace. Sampai Grace membujuknya untuk mengajarinya, bahkan dia sampai rela nyogok pakai sekotak susu tiap hari ke Lin supaya dia mau jadi gurunya. Beberapa saat pun berlalu sampai waktunya ujian. Lin langsung merasa heran karena soalnya sama persis seperti soal latihan yang diberikan oleh Grace tadi. Lin langsung memberitahu Grace kalau soalnya sama banget sama yang dikasih oleh guru lesnya. Bisa ngerjainnya kan? Grace pun bingung karena dia tidak ingat apapun yang diajarkan oleh Lin tadi. Karena merasa kasihan, Lin langsung menyelesaikan ujiannya dengan cepat dan menyalin jawabannya di sebuah penghapus kecil. Dan ia langsung memberikannya kepada Grace dengan cara yang sangat cantik. Anjay, pas banget tuh. Tapi tiba-tiba si guru pengawas malah muter-muter kelas yang membuat mereka panik disco. Dan saat Grace ingin mengoper sepatunya lagi ke Lin, dia malah salah arah dan malah kejauhan. Tapi untungnya Lin berinisiatif untuk langsung mengumpulkan ujiannya duluan sambil mengambil sepatu itu. Saat perhatian pengawas teralihkan oleh Lin, Grace dapat kesempatan buat ngambil penghapusnya dari sepatunya dan langsung menyalin jawabannya. Hal itu pun membuat IPK-nya jadi naik drastis menjadi 3,87. Grace yang sangat senang langsung mengajak Lin untuk merayakannya dan mengajaknya untuk ikut berpesta dengan pacarnya Grace. Mereka pun berpesta di rumah pacarnya Grace yang bernama Pat. Di sana banyak sekali makanan mewah yang membuat Lin terkejut. Pat bilang kalau dia ingin mempunyai teman seperti Lin yang akan meminjamkan penghapus saat ujian. Lin langsung menatap Grace dengan kecewa karena telah membocorkan rahasia contekan itu.
Pat pun langsung menawarkan kepada Lin untuk memberikan contekan juga kepadanya dan bilang kalau dia akan memberikan imbalan sebesar 1,2 juta per orang untuk satu pelajaran kepada Lin. Lin langsung menghitung berapa pendapatan yang akan diterimanya dengan cepat dan langsung membuat Pat semakin yakin dengan tawarannya ke Lin akan setimpal. Scene beralih di rumah Lin, di mana Lin sedang bermain piano sambil mengobrol dengan ayahnya. Dia bertanya kepada ayahnya kenapa dia memindahkannya ke sekolah itu. Ayahnya bilang kalau siswa prioritas di sana bisa mendapat rekomendasi kampus ke luar negeri. Namun dia bertanya lagi, apakah ayahnya tidak berpikiran kalau dia lebih bahagia di sekolah lamanya? Namun ayahnya tidak menjawab dan hanya bilang untuk tidak memainkan pianonya terlalu keras karena itu mengganggu tetangga. Lalu ia pun pergi. Lin pun melanjutkan bermain piano dan tiba-tiba dia kepikiran, bagaimana jika dia menggunakan kunci piano sebagai kode untuk memberikan teman-temannya contekan saat ujian agar tidak ketahuan oleh guru. Lin pun akhirnya menerima tawaran Pat dan kemudian menjelaskan kepada pelanggan-pelanggannya bagaimana cara mendapatkan contekan dari Lin dengan sebuah kode piano yang akan ia berikan melalui kode dari tangannya. Mereka pun langsung latihan membaca gerakan tangan Lin dan akhirnya bisa mengerjakan ujian dengan lancar. Akhirnya Lin membuka kelas piano sebagai samaran untuk menyamarkan kegiatan contek-menyonteknya itu. Bahkan semakin lama dia semakin mendapat banyak pelanggan. Dengan hasil yang sudah dia peroleh, Lin berusaha menyenangkan ayahnya dengan memberikan baju baru. Dan pada akhir semester, Lin menjadi peraih nilai tertinggi dan disusul oleh Beng. Mereka berdua pun ikut dalam suatu lomba cerdas cermat. Beng yang sangat gugup pun dibecandain sama Lin sampai akhirnya dia tenang lagi. Dan akhirnya mereka memenangkan acara tersebut dengan pertanyaan terakhir yang dijawab oleh Beng dengan lancar banget, kayak tol saking lancarnya. 3.1149232333233 Mereka pun dipuji oleh sekolah dan sekolah menjelaskan kalau mereka dapat tawaran dari Duta Besar Singapura untuk sebuah beasiswa murni tanpa ikatan. Namun sayangnya cuma ada satu slot dan mereka harus bersaing untuk itu. Beng dan Lin pun langsung tegang satu sama lain. Tak lama Beng pulang ke rumahnya yang juga merupakan sebuah tempat laundry milik keluarga. Dia merasa kasihan kepada ibunya yang masih mencuci baju dengan tangan hingga malam karena mesin cuci mereka sedang rusak dan memutuskan untuk menggantikan ibunya. Scene kembali ke sekolah, di mana ada seorang temannya Beng yaitu Tong, meminta kepadanya untuk memberikannya contekan dan keceplosan kalau kode piano terlalu rumit untuk dirinya. Beng langsung heran dan menanyakan kode piano itu apa. Tong tak menjawab dan langsung menawarkan uang sebesar 1,2 juta jika dia memberikannya contekan. Namun Beng menolaknya dan langsung pergi ke tempat ujian. Bang! Bang! Saat ujian dimulai pun beberapa siswa terlihat mengerjakan ujiannya dengan serius. Sampai Beng bertanya tentang soal ujiannya kepada guru. Dan guru menjelaskan kalau ada 2 set soal di sana. Lin dan lainnya langsung panik seketika. Beng pun selesai mengerjakan soalnya dan melihat kalau Tong ingin mencontek Lin dan berusaha memberitahu Lin tentang itu dengan menjatuhkan kertas ujiannya di dekat Lin dan langsung mengumpulkan ujiannya. Bahkan, dia melaporkan Tong ke pengawas ujian. Lin tidak terlalu menghiraukannya karena Tong adalah pelanggannya. Teman-teman Lin berusaha memberitahu Lin set mana yang mereka dapat. Tong dan Grace mendapat set 2, sementara Lin dan Pat mendapat set 1. Tak lama Lin langsung memberikan kunci jawaban untuk set 1. Dan Pat langsung memberikan aba-aba untuk teman-temannya yang ada di set 1. Setelah Lin memberitahu semua jawabannya, mereka yang di set 1 langsung mengumpulkan ujiannya bersamaan. Melihat ada kesempatan, Lin langsung bertukar kertas soalnya dengan Tong yang mendapat set 2.
Dan ia pun berhasil mengerjakan ujiannya dalam waktu 15 menit. Dengan sisa waktu 5 menit, Lin berusaha untuk memberitahu jawaban ke teman-temannya. Namun tiba-tiba waktunya sudah habis dan si pengawas langsung nyamperin para siswa dan ngerebut kertas ujian mereka. Untungnya, Lin berhasil memberikan semua jawabannya sebelum si pengawas merebut lembar ujian itu. Setelah ujian selesai, tiba-tiba Lin dipanggil oleh si pengawas dan dia sempat panik. Tapi untungnya itu cuma gara-gara dia lupa nulis namanya. Tak lama ada pengumuman kalau Lin dan Tong dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ternyata itu gara-gara Beng yang mengadu kalau Tong mencontek ke Lin. Si pengawas pun datang dan bilang kalau set mereka itu berbeda. Dan tak lama, kepala sekolah menemukan hitungan jawaban yang seharusnya tidak ada di set Lin pada kertas soalnya Lin. Di luar ruangan kepala sekolah, Grace berusaha supaya mereka tidak ketahuan. Pat yang tadinya santai langsung ikut berdoa juga sewaktu melihat Lin keluar ruangan dengan panik. Akhirnya orang tua Lin dipanggil oleh sekolah dan kepala sekolah menanyakan kenapa Lin melakukan itu. Namun tiba-tiba Beng nyelonong masuk dan bilang kalau dia melakukannya karena uang. Karena Beng sempat ditawarkan juga oleh Tong untuk memberinya contekan dan dibayar 1,2 juta. Si Beng pun meminta supaya teman-temannya ujian ulang. Lin hampir saja dikeluarkan, namun sebagai hukuman, beasiswa Lin akhirnya dicabut. Lin pun hanya tertawa karena menurutnya bukan dia saja yang melakukan kecurangan. Karena dia tahu kalau ayahnya juga membayar uang teh supaya dia bisa masuk ke sekolah sana. Mereka pun berdebat sampai akhirnya ayah Lin menghentikannya dengan bilang kalau dia akan mengurus sisa biayanya dan kepala sekolah bilang dia akan membiarkannya tapi Lin dikeluarkan dari beasiswa di Singapura dan menurutnya Beng lebih pantas mendapatkannya. Lin dan ayahnya pun langsung pulang ke rumah. ไปลูกไป ขอให้โชคดีกับทุนนะ Sesampainya di rumah, ayahnya langsung marah ke Lin karena dia merasa kecewa kepada anaknya. Dia bahkan melepas baju pemberian Lin dan meminta Lin mengembalikan uangnya ke teman-temannya. Singkat cerita, mereka telah berada di kelas 12. Grace di sana sedang akting minum dan menanyakan Lin bagaimana aktingnya untuk sebuah brand. Sampai Lin bertanya, bagaimana kabarnya Grace? Dan apakah dia bisa bertahan di semester ini? Grace bilang kalau dia dan Pat punya hal lain untuk diperhatikan. Scene beralih ke Grace, Pat, dan kedua orang tuanya Pat yang sedang berada di meja makan. Kedua orang tua Pat berterima kasih kepada Grace karena mereka merasa sejak Pat bersama Grace, nilai Pat meningkat pesat dan berencana untuk mengirim Pat kuliah di Boston. Bahkan orang tua Pat minta Grace untuk ikut kuliah yang sama dengan Pat di sana agar nilainya Pat tidak turun. เงินแล้วก็ไปนะ Kemudian Scene kembali ke Lin dan Grace, di mana Grace meminta kepada Lin untuk membantunya sekali lagi. Dia sebenarnya tidak enak untuk meminta hal ini kepada Lin, tapi dia sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Lalu Grace menjelaskan Pat akan rela membayarnya 250 juta jika Lin mau membantunya dalam ujian STIC. Lin pun pergi ke hotel tempat Pat berada. Ia ingin menolak permintaan Pat, tapi dia tidak sengaja mendengar orang asing di sebelah yang sedang menelpon anaknya di beda negara. Lin pun menyadari kalau ada perbedaan waktu di setiap negara dan akhirnya dia mendapatkan ide untuk itu. Lin akhirnya menerima permintaan Pat dan menjelaskan ke Pat dan Grace kalau dia akan mengambil ujiannya di Sydney yang lebih cepat 4 jam dari waktu di sana. Jadi dia akan menyelesaikan ujiannya lebih dulu dan memberikan jawabannya kepada mereka sebelum ujian di tempat mereka dimulai. Bahkan mereka mempunyai rencana lain untuk bisa menjual jawabannya itu ke orang lain dan bisa mendapatkan uang lebih nantinya. Lin ternyata melakukan ini supaya dia bisa berkuliah di luar negeri sesuai yang ayahnya inginkan. Tapi Pat merasa ada satu masalah, yaitu bagaimana Lin bisa membawa jawabannya keluar ruangan. Lin bilang kalau dia akan menghafalnya, tapi dia hanya bisa menghafal setengahnya.
Dan untuk setengahnya lagi, dia mempunyai rencana untuk mengajak satu orang lagi. Tapi orang itu belum tentu mau ikut. แต่ว่าแม่งไม่ทำหรอก Sin beralih ke bank di mana dia sedang mengantar laundry pesanannya dari rumahnya. Dan saat mengantarkan laundry, tiba-tiba dia dicegat dan diserang oleh beberapa orang hingga pingsan. Dan begitu dia sadar, dia ternyata sudah berada di tengah-tengah tempat pembuangan sampah. Sin pun kembali ke Lin dan kawan-kawan, di mana mereka sedang merencanakan aksi mencontek mereka berikutnya. Lin bilang kalau mereka harus mencari setidaknya 30 pelanggan, karena kalau lebih dari itu akan berbahaya, dan kalau kurang itu tidak akan sepadan. Tong langsung memberitahu kalau ada 30 orang di tempat lesnya dan mencoba mengajaknya. Dan dia pun diperingati kalau rahasia ini jangan sampai bocor, terutama oleh Beng. Tong pun bilang santai aja, karena Beng abis kena masalah, jadi dia tidak akan mikirin hal yang kayak gini. Dan dia juga tidak bisa mengikuti ujian untuk beasiswanya. Sin langsung beralih ke Pat yang sedang presentasi ke murid tentang rencana mereka. Di mana dia akan memberikan jawabannya di barcode pensil agar semua pelanggan bisa membacanya dengan mudah dan tidak akan dicurigai karena itu boleh dibawa ke ruangan ujian. Dia juga menjelaskan kalau mereka akan meninggalkan tempat percetakan pensil jam 7.30 dan akan disediakan ojek agar tidak terlambat. Ia juga mengingatkan kembali kalau apa yang mereka lakukan adalah sebuah rahasia. Dan ia pun menyemangati pelanggannya, dan para pelanggan pun bersorak atas pidato Pat. Sin berpindah ke Lin yang sedang mengunjungi Beng. Lin menyampaikan keprihatinannya karena Beng tidak mendapat beasiswanya, lalu mengajak Beng dalam rencananya. Tapi Beng yang terlalu idealis itu awalnya menolak. Setelah itu pun Lin bilang meskipun dia nggak curang, tapi dia tetap dicurangi oleh kehidupan. Lin pun memberikan alamat Grace yang merupakan sebuah percetakan dan memberitahu Beng untuk ke sana jika dia berubah pikiran. Lalu Lin pun pergi. Akhirnya Beng pergi ke tempat Grace dan memutuskan untuk bergabung. Lin pun menjelaskan rencana mereka. Dia bahkan sampai memalsukan sebuah dokumen perlombaan untuk mendapatkan surat izin ayahnya dan berbohong kepada ayahnya. Selanjutnya, mereka latihan ngapalin semua jawaban mereka dan merencanakan bagaimana mereka mendapatkan waktu untuk mengirim jawaban. Sebelum berangkat, mereka bahkan menyiapkan sebuah cerita dan berlatih jika salah satu dari mereka ada yang tertangkap dan mereka semua diinterogasi. Saat ditanyai bagaimana jika Beng tertangkap, Pat tidak sengaja mengatakan kalau Beng pernah dipukuli dan dibuang ke tempat pembuangan. Beng pun langsung menyadari itu dan ia pun langsung marah dan menyerang Pat sampai akhirnya Pat meminta maaf agar Beng tidak mundur dari rencana ini. Tapi Beng malah tetap pergi dari tempat itu. Bahkan Lin juga ingin mundur karena kejadian ini dan marah ke Grace sampai Grace meminta maaf kepadanya. Namun saat di perjalanan, ternyata Beng berubah pikiran dan kembali karena sudah tidak ada jalan untuknya. Lin yang awalnya ingin mundur pun enggan karena awalnya dia yang mengajak Beng dan dipukuli karena rencananya. Akhirnya mereka berdua pun langsung pergi ke Sydney sesuai rencana. Hari untuk tes pun akhirnya tiba dan di jalan mereka mendengar kalau pengawasan tahun ini akan diperketat. Karena kemarin terdapat permasalahan yaitu kebocoran soal. Saat sampai, mereka pun langsung menyembunyikan HP mereka di toilet dan langsung mengerjakan ujian mereka. Starting now. Beng dan Lin dengan cepat mengerjakan ujian mereka dan menghafal semua jawabannya dalam waktu 5 menit.
Setelah itu, mereka langsung ke toilet untuk mengirimkan jawaban mereka melalui handphone. I need to check. What you doing, man? What the? Pat dan Grace pun sudah siap di tempat mereka. Para pelanggan dan tukang ojek pun sudah standby di tempat Grace dari tadi pagi buta. Namun saat mengetik jawaban, Beng ternyata mempunyai ide baru dan tidak mengirimkan jawabannya dulu. Tapi dia malah meminta bagiannya ditambahkan karena dia tidak mau dipukuli secara gratis. Pat langsung marah karena itu, tapi Grace langsung mengirim uangnya supaya Beng bisa mengirimkan sisa jawabannya. Dan caranya pun ternyata berhasil. Beng pun langsung mengirimkan jawabannya. Pat dan Grace langsung berusaha mencetak pensil secepat yang mereka bisa. Sementara Lin dan Beng langsung meneruskan ujian mereka dan mengulangi cara yang sama. Namun ketika Lin ke toilet kembali untuk memberikan jawabannya lagi, ternyata di sana sudah ada antrian di toilet wanita. Sementara Beng di toilet pria, ia sedang ditunggu oleh pengawas yang mencurigainya di depan toilet. Di sana, ia langsung panik dan malah melakukan sebuah kecerobohan, yaitu ia tidak sengaja menghancurkan penutup toilet dan semakin dicurigai. Karena keadaan semakin panik, itu membuatnya melakukan tindakan bodoh lainnya, yaitu mencoba membuang HP-nya melalui lubang WC. Ini Abang Beng ada-ada aja deh, mana bisa anyut tuh HP di sono bang, dikata tuh HP segede biji salak kali. Aduh, suasana jadi semakin tegang dan akhirnya pintu toilet Beng pun didobrak oleh pengawas. Sementara di toilet sebelah, Lin yang bahkan belum sempat mengirim jawabannya sudah dihampiri oleh pengawas karena ujiannya akan segera dimulai. Saat keluar toilet, Lin melihat kalau Beng sedang diinterogasi oleh pengawas. Untungnya dia membawa HP-nya dan bisa menyembunyikannya di dispenser. Dia pun langsung melanjutkan ujiannya. Karena Lin tadi belum sempat mengirim jawaban, ia pun akhirnya mencatat terlebih dahulu jawaban yang belum dikirim agar tidak lupa. Dia pun semakin panik karena harus menghafal semua jawabannya, termasuk dengan jawaban ujian yang ini. Untungnya dia teringat dengan kode piano miliknya dan menjadikan kunci jawaban itu menjadi sebuah lagu di otaknya. 10 minutes left. Para pelanggan sudah mulai panik karena mereka belum mendapat jawabannya juga. Dan Lin juga semakin pusing karena dia harus menghafal jawaban dari bagian Beng juga. Akhirnya Lin mempunyai ide untuk pura-pura sakit dan muntah dengan memasukkan pensil ke mulutnya agar ia bisa keluar dengan cepat dan bisa memberi jawaban secepatnya. What's wrong? Are you okay? Ia pun akhirnya pergi dari kelas itu walaupun pengawas bilang kalau dia pergi dia akan didiskualifikasi. Tapi dia tetap tidak memperdulikannya. Dia pun akhirnya keluar dari ruangan itu dan tidak lupa mengambil HP yang disembunyikannya di dispenser. Namun karena Lin yang tiba-tiba pergi, dia pun dicurigai oleh petugas dan dicari sama pengawas. Roger that. I can't see her. Keep looking. I'm coming up. Sementara di tempat lain, ayahnya Lin hampir mengetahui semua karena dia tiba-tiba pergi ke tempat Grace yang alamatnya tertera di surat yang diberikan oleh Lin. Scene beralih ke Lin pun berusaha lepas dari pengawas sambil berusaha mengirimkan jawabannya. Dan di tempat Pat dan Grace berada, ayahnya Lin sudah tiba di sana. Dan ia menanyakan apa yang sedang terjadi dengan putrinya. Untungnya, Pat dan Grace berhasil mengelabui ayahnya Lin dan bilang kalau Lin sedang kencan di Sydney dengan Beng. Sehingga ayahnya percaya dan pergi tanpa bertanya lagi. พ่อครับความรักมันเป็นสิ่งสวยงามนะครับ Lin berhasil mengirimkan jawabannya sebagian, walaupun HP-nya sempat jatuh dan tombol send-nya error.
Untungnya masih bisa kekirim sebelum kelihatan sama pengawas. Sementara itu, Tong berusaha untuk menenangkan para pelanggan yang meminta mereka untuk cepat memberi jawabannya, karena waktunya sudah dekat. Di sana, Lin tetap berusaha untuk mengirimkan jawaban sisanya sambil menghindar dari pengawas yang sedang mengejarnya. Tak lama akhirnya Lin bisa mengirim semua jawabannya sebelum tertangkap. Di percetakan, Pat dan Grace langsung mencetak semua jawaban ke dalam bentuk barcode di pensil dan langsung membagikannya ke semua orang dan berangkat ke tempat ujian. Lin akhirnya tertangkap pengawas, untungnya dia sempat membuang handphonenya ke tas orang lain. Ternyata Lin hanya akan ditanyai tentang Beng yang mengaku menggunakan handphonenya dan setelah itu Lin pun boleh pergi. Lin pun bertanya kepada orang kedutaan apakah yang akan terjadi kepadanya. Orang kedutaan itu bilang kalau dia akan didiskualifikasi dan kemungkinan terburuknya dia akan di blacklist dari STIC selamanya. Akhirnya Lin dan Beng pun berpisah di kedutaan dan Lin pulang duluan. Sesampainya di bandara, Lin disambut oleh Grace dan Pat, namun Lin tidak menyambutnya dengan ramah karena dia didiskualifikasi dari ujian dan dia berubah pikiran dengan tidak jadi mengikuti mereka kuliah di luar negeri. Grace dan Pat pun langsung panik karena jika tidak ada Lin, siapa lagi yang akan memberikan mereka jawaban? Lin pun akhirnya menjelaskan kalau ujian di universitas itu bukanlah pilihan ganda dan mereka pun tidak akan bisa mencontek dari Lin. Akhirnya, Lin meninggalkan mereka berdua dan pulang sendiri. Saat sampai di depan gerbang, Lin kaget ternyata dia dijemput oleh ayahnya. Dia pun langsung nangis sejadi-jadinya ke ayahnya. Này Fan. Vad är? Du tror vilken kaos nu. Scene beralih ke Lin yang sedang wawancara sebagai guru, sementara teman-temannya dan pelanggannya pun telah lulus ujian yang mereka inginkan. Lin juga mengakui kalau dia banyak melakukan kesalahan di masa lalu, dan dia merasa ada orang yang lebih pantas untuk mendapatkan apa yang dikejar waktu itu. Sementara Beng dikeluarkan dari sekolah karena ketahuan curang saat ujian bergengsi itu. Suatu saat, Beng menghubungi Lin agar datang ke rumahnya nanti malam. Rumahnya Beng sudah lebih modern dan banyak mesin cuci model baru di sana untuk usaha keluarganya itu. Akhirnya, Lin bertemu dengan Beng dan menyuruhnya masuk di ruangan kerjanya. Ternyata tujuan Beng adalah untuk mengajak Lin bekerja sama untuk membuat jawaban di ujian GET-PAT. Lin kaget dengan rencana Beng. Ia lalu bilang kalau Beng merasa upah dari tes STIC kemarin masih kurang, Lin akan memberikan sedikit bagiannya. Namun ternyata itu bukan hanyalah soal uang bagi Beng, tapi seberapa besar lagi yang bisa dia buat ke depannya. Dan Beng menghitung kalau mereka bisa mendapat sekitar 4,1 miliar, bahkan dengan resiko yang tidak besar dan tidak akan dipenjara jika ketahuan. Beng pun bertanya lagi apakah Lin akan kuliah 4 tahun untuk gaji yang tidak seberapa, sementara dia bisa menghasilkan miliaran saat ini. Namun untuk Lin tidak ada jumlah uang yang sepadan untuk itu, dan dia pun langsung ingin pergi. Tapi sebelum Lin membuka pintu, Beng mengancam kalau dia akan memberitahu semua orang kalau Lin adalah kepala dari insiden STIC, dan dia menjamin kalau Lin akan dilarang untuk kuliah di luar negeri sepertinya. Bahkan ada kemungkinan untuk Grace dan Pat juga dibatalkan nilai ujiannya dan ayahnya Lin juga akan kecewa kepadanya. Namun hati kecilnya Lin mengatakan kalau ayahnya akan memaafkannya. Ben pun bilang kalau dia jatuh maka Lin juga akan jatuh bersamanya. Dan rencana ini akan tergantung oleh keputusan Lin. Akhirnya Lin pun langsung pergi dari tempat Beng. ใช่
Scene beralih ke suatu ruangan, di mana Lin sedang bersiap-siap untuk melakukan wawancara. Dan ternyata itu adalah wawancara Lin untuk mengakui semua perbuatannya secara resmi. Are you ready? I'm ready. Dan film pun selesai. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari sini adalah jangan pernah berbuat curang untuk mendapatkan sesuatu. Karena percayalah, kecurangan adalah awal dari suatu masalah yang akan terus-menerus muncul ke depannya. Oke, untuk adik-adik yang akan melaksanakan ujian, dimohon untuk belajar yang rajin biar bisa dapat nilai yang bagus. Kalau pas ujian masih tetap mentok, nyonteklah dengan bijaksana, biar nggak ketahuan. Tetap ya, nggak boleh nyontek, belajar. Oke, itulah alur cerita dari film Bad Genius. Komentar di bawah kalau kalian pernah nyontek, dan kasih tahu kita taktik contek menyontek kalian yang pernah kalian lakuin di sekolah. Sekian dari kami, jangan lupa ninggalin jejak di sini, di like, comment, share, subscribe, dan nyalain notif biar nggak ketinggalan update dari video-video kita selanjutnya. Jaga-jaga kesehatan dan stay safe. Terima kasih.